Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari yang ke-18 di bulan Ramadan. Semoga baca Al-Qur'annya sudah lebih dari 17 juz. Sudah lebih? Alhamdulillah. Kurang lebih ya. Banyak lebihnya kayaknya ya. Kelihatannya banyak lebihnya insyaallah ya. Ya karena kemarin Ahad saya tuh ada acara sama ibu-ibu ya. Ada ternyata yang hari Ahad kemarin sudah khotamnya 2 kali. Waduh. Seramadan baru hari yang ke-16 kemarin tuh hari Ahad. Sudah ada yang 2 kali khotam. Masya Allah. Di sini alhamdulillah tadi kurang lebih sudah 17 dan sepertinya lebih banyak yang lebihnya daripada yang kurangnya. Insya Allah. Bapak Ibu, di pekan kemarin kita membahas tentang idgham dan iqlab ya. Di hukum nun sukun tanwin saya mengulang sebentar. Ada 4 hukum nun sukun tanwin. Yang pertama adalah izhar, yang kedua iqlab, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Yang izhar, pengucapan nun sukun tanwinnya harus jelas. Sesuai dengan namanya izhar, jelas. Pengucapan nun sukun atau tanwin jelas. Bunyi N-nya harus jelas. Adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, yaitu A, H, A, H, G, dan Kh. Ya. A, H, A, H, G, Kh. Hafal Bapak Ibu? Coba. A, H, A, H, G, Kh. 6 huruf ya. A, H, A, H, G, Kh. Bukan aha, itu mah sarua kene. Ini mah A, H, A, H, beda huruf ya. Oke. A, H, yuk. A, H, G, Kh. Nah, ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan 6 huruf ini, A, H, A, H, G, Kh, maka bunyinya harus jelas. Man amana. Man amana, man, nun sukun ketemu A. Man amana, jelas N-nya. Minhum, nun sukun ketemu H. Minhum, tidak ming, tidak begitu, tapi minhum, jelas nun sukunnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah idgham. Apa namanya Pak? Idgham. Ya, ide. Kalau tadi izhar yang pertama, yang kedua idgham. Idgham artinya masuk atau lebur. Artinya setiap menemukan nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf idgham, sin hurufnya itu langsung lebur, sin nun sukun tanwinnya lebur ke huruf yang di depannya. Apa hurufnya? Masih ada di sana ya. Yang paling atas ada 6 huruf. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Kita pakai harokat fathah. Ya, ra,
Yuk. Ma, la, wa, na. Ya, relatif ini mah gampang mengucapkannya. Adalah nun sukun atau tanwin ketemu dengan 6 huruf ini, maka bunyinya jadi lembur si nun sukun tanwinnya. Ya. Contohnya di sana ada kata faman ya'mal. Faman ya'mal, nun sukunnya awalnya bunyinya faman ya'mal. Karena ketemu ya, maka yang awalnya man jadi mai karena dia lebur, ya. Nah, idgham ini ada dua, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham lebur bi gunnah artinya pakai gunnah. Kalau bila gunnah artinya tidak pakai gunnah. Bi itu artinya dengan, bi gunnah dengan gunnah. Yang bi gunnah hurufnya ini, ya, nun, mim, waw. Sehingga ketika pertama kita tadi kan idgham faman jadi famay ya'mal. Famay ya'mal. Kalau famay ya'mal dia baru idgham. Belum bi gunnah, ya. Bagaimana cara bi gunnahnya? Setelah mai masukkan pas mainya ke rongga hidung. Dengungkan. Famay ya'mal. Famay bukan famay tapi famay ya'mal. Coba 2 3. Ya, jadi kerasa ke sini ya, bukan famai. Kalau famai itu gak masuk. Famai ya'mal artinya dia benar-benar sudah idgham bi gunnah. Lebur dan kemudian pakai gunnah, ya. Yang kedua dari idgham adalah idgham bila gunnah. Bi artinya dengan, la artinya tidak. Dengan tidak pakai gunnah. Hurufnya lam sama ro, ya. Contohnya ini, min rabbihim. Min rabbihim awalnya min. Karena ketemu ro, bunyi n-nya jadi lebur ke huruf ro. Jadi mir. Ini pakai guna atau enggak? Enggak. Jadi bacanya gimana? Mir rabbihim. Kalau pakai guna kumaha? Mir ribu. Ya. Jadi tidak di sini mah. Untuk lam sama ra dia tidak pakai gunnah. Mir rabbihim, ya. Nah, selanjutnya ada 4 kata. Kalau secara hukum nun sukun tanwin, nun sukun tanwin ketemu ya dia idgham bi gunnah. Nun sukun tanwin ketemu ya di sini juga ya. Nun sukun tanwin ketemu ya idgham bi gunnah. Ini nun sukun ketemu wa, nun sukun ketemu wa sama, dia harus bi gunnah. Tapi di sini 4 kata ini istilahnya apa, Pak? Masih ingat, Pak? Betul. 4 kata ini, hanya 4 kata ini. Istilahnya adalah izhar mutlak. Izharnya harus mutlak. Izhar masih ingat apa namanya? Artinya jelas. Di 4 kata ini dia tetap harus izhar, harus tetap jelas, mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Hanya untuk 4 kata ini. Maka yang awalnya secara hukumah di sini itu adalah bacanya duya, karena izhar mutlak jadi bacanya dunya, ya. Ini buyan secara hukum nun sukun tanwin, tapi izhar mutlak jadi bunyan, ya. Ini kiwan secara hukum nun sukun tanwin, karena izhar mutlak jadi kinwan. Yang ini sinwan, tidak siu tapi sinwan. Ya, masih ingat doa sapu jagatnya? Rabbana atina fid dunya, kita nyebutnya fid dunya. Walaupun nun sukun ketemu ya, tidak baca fid dunya tapi fid dunya hasanah. Begitu, ya. Ini untuk idgham. Kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga adalah iqlab. Iqlab
adalah nun sukun atau tanwin an in un ketemu dengan ba saja. Ya, itu iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab artinya merubah. Merubah bunyi nun sukun atau tanwin ya menjadi mim. Merubah bunyi nun sukun atau mim menjadi mim. Ya, bunyinya jadi disertai dengan gunnah juga. Jadi harus ada gunnah. Ini contohnya. Min ba'di. Min ba'di dirubah minnya menjadi menjadi mim. Berarti mim. Ya, jangan lupa pakai gunnah. Jadi bacanya mim ba'di. Mim ba'di 2 3. Iya, mim ba'di ma ja'amburika. Nah, gitu ya. Yang bu'a. Tuh. Nun sukun atau tanwin ketemu ba menjadi iqlab, dirubah menjadi mim. Ada yang mengatakan sebagian ulama bunyinya jelas. Mim ba'di, mim. Ada juga yang mengatakan rada diikhfakan, rada disamarkan. Cara menyamarkannya dengan si dua bibir kita direnggangkan sedikit. Jadi katanya bukan mim ba'di tapi mim ba'di, bukan sedikit. Mim ba'di ya. Harus sedikit, tidak boleh terlalu besar ya. Karena kalau terlalu besar ya jadi enggak indah ya. Maka itu mah pilihan. Kemudian yang keempat adalah hukumnya ikhfa. Al-ikhfa. Ini saya hapus ya. Yang keempat adalah al-ikhfa. Ikhfa itu apa? Ikhfa itu kalau secara bahasa artinya menutupi. Ya, secara bahasa. Adapun secara istilahnya ikhfa adalah pengucapan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang memiliki sifat antara izhar dan idgham dengan disertai gunnah. Lumayan ya, rada lumayan. Ya. Ikhfa itu menyamarkan, menutupi pengucapan nun sukun atau tanwin ya ketika bertemu huruf-huruf ikhfa yang memiliki sifat antara izhar dan idgham. Antara izhar dan idgham. Nah, dulu kita memahami ikhfa apa? Pokoknya ikhfa itu diengkeun. Ya, semua yang ikhfa Ternyata tidak semua Dia harus memiliki sifat antara izhar dan idgham. Sebelum saya contohkan, huruf-huruf ikhfa itu selain huruf yang tadi kita sebutkan. Selain aha, gha, kha, kemudian ya, ra, ma, la, wa, na, dan ba. Berarti 13 huruf. Ini yang sudah. Ya. Nah, ikhfa sisanya. Berapa Pak kira-kira Pak? 15 ya. 15 tambah 13. 28. Ya, huruf hijaiyah ada 28. Maka yang ikhfa adalah hurufnya, coba kita absen dari yang paling awal. A, enggak, ba. Nah, yang masuk adalah ta. Kemudian fa. Lalu ja. Ayo sambil kita mengulang ini susunan huruf hijaiyah ya. Ta, fa, ja, apalagi Pak? Ha enggak. Kho enggak karena kho masuk tadi ke
idhar ya. Da ya. Kemudian za. Ro enggak, ro masuk idgham ya. Za. Zai. Za masuk? Masuk ya. Sa atau sin? Sa. Lalu sya ya atau shin. Sa, sya, kemudian so. So masuk. Lalu bo. Bo. Kemudian to. Lalu wo. 13. A masuk A? Tidak. Gho? Gho tidak juga. Berarti yang ke-13 adalah huruf fa. Fa. Kemudian ko terakhir ka ya. Masya Allah ya. Memang kadang-kadang lupa ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Abatata, jahakho, dadaroza, sasyaso, boto, doa, gofako, kalamana, waha, ayat. Alhamdulillah. Nah, ikhfa, nun sukun atau tanwin ketemu dengan 15 huruf yang barusan. Memiliki sifat antara izhar dan idgham. Izhar apa? Idgham. Izhar jelas, idgham masuk atau lebur, ya. Izhar jelas, idgham masuk atau lebur. Berarti antara izhar dan idgham kumaha tah? Mau masuk tapi malu-malu. Mengerti gak? Mau masuk tapi malu-malu, berarti dia enggak masuk tapi juga enggak di luar, berarti dan tidak naon. Hah? Di naon teh saya jodog non? Hah? Gelodog. Ya, jadi di antara keduanya tidak di luar, tidak di dalam. Bunyi nun sukun tanwinnya tidak jelas N-nya. Tapi juga tidak lebur, ya. Contohnya yang tak ada kata ini. Anta. Ya, anta. Nun sukun ketemu tak. Kalau bunyinya izhar maka anta. Anta jelas, ya. Kalau bunyinya idgham itu kan lebur. Atta. Atta. Ya kan kayak tadi man ya jadi mayya, may. Maka ini juga jadi atta. Dia kalau idgham. Nah, ini mah enggak an, enggak at juga. Jadi kumaha tuh? Nah, itu antara keduanya. Nah, maka ketika kita menemukan huruf-huruf ikhfa, Bapak Ibu, yuk kita ingat lagi tentang makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Di mana dia ta, di mana fa, di mana ja, di mana da, za, za, sa, sya, so, bo, to, do, fa, ko, ka. Temukan di mana. Kemudian juga sifatnya seperti apa. Makanya kita bahas huruf duluan sebelum ini. Ya, dulu kan kita bahas huruf dulu ya. Kalau kita waktu sekolah biasanya bahas ini dulu. Huruf nanti. Ternyata kita akan lebih sempurna mengucapkan nun sukun tanwin kalau kita memang benar-benar bisa paham dengan makharijul huruf dan sifatul hurufnya. Nah, maka karena dia mau masuk tapi malu-malu, ya, cara membacanya itu ketika membaca nun sukun atau tanwinnya sudah siap-siap membaca huruf yang di depannya. Anta. Anta, maka bacanya begini. Si lidah kita tak di mana Pak? Coba emot-emot. Ujung lidah nempel ke pangkal 2 gigi seri atas. Pangkalnya ya. Jangan yang bawahnya, tapi yang pangkalnya. Ini tak.
tempat tumbuhnya gigi kita. Itu. Maka pengucapannya begini, ketika an itu udah begini Pak. Si lidah kita, si ujung lidahnya udah siap-siap ngucapin ta. Ditambah dengan gunnah. Anta, anta, anta. Nah, coba anta. Bukan ang ya, bukan ang. Beda kan? Bukan angta, tapi anta. Beda gak barusan? Antara kata angta dengan anta. Beda, yakin? Nah, bedanya kayak gitu. Si ujung lidah kita, ini karena kalau huruf ta kan yang main ujung lidah. Ya. Maka ini juga yang main. Siap-siap mengucapkan huruf ta. Anta. Yuk, 2, 3. Anta. Nah, oke. Kira-kira kalau yang persis yang mana? Yang persis itu yang hurufnya kaf. Kenapa kaf? Kaf itu paling jauh dari depan. Dia berada di pangkal lidah. Ka di pangkal lidah. Ya. Maka dia bunyi nun sukun tanwinnya juga lebih jauh. Ya. Kalau ada kata begini. Ini in kuntum. Bacanya bukan in kuntum. Nah, kalau ketemu kaf, ka, dia memang lebih terdengar angnya tuh. Inku. Karena kita siap-siap ucapin huruf ka. Inku. Inku. Ya. Kalau ta, ke depan lagi. Inkuntum. Beda gak suaranya? Ya. Jadi bukan inkuntum, bukan. Inkuntum. Siap-siap membaca huruf yang di depannya. Begitu ya. Kartos jika dia minimal aja. Ini rupa-rupa sepertinya ikhfa rada-rada lumayan nih. Ini karena sekarang sudah jam 1:04, jadi kita cukupkan dulu ya. Insya Allah kita sambungkan pekan depan. Namun bisa jadi pekan depan adalah Selasa terakhir kita di Ramadan ya. Sepertinya kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh diajukan dulu, ada waktu boleh kita bahas ya. Kalau tidak ada berarti kita lanjutkan materi ikhfa-nya ya. Begitu, semoga menjadi ilmu yang berbuahkan amal bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.